A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairati ibadahul abrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiba. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah. Alhamdulillah tahdis bin ni'mah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik bagi orang-orang yang berbuat baik, wabil khusus kepada orang yang terbaik dari seluruh hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat beserta salam terus dilimpahkan oleh Allah kepada beliau dan melimpah mencurah kepada kita sebagai umatnya yang selalu taat patuh kepada beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk ahli sunnah wal jamaah ya. Allah lah yang memberikan petunjuk semuanya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, tolabul ilmi itu mencari ilmu itu fardhatun, wajib ala kulli muslimin, bagi semua muslim wajib itu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu ma kallafal abdu al-aqil al-baligh ay ya'mala bih. Ilmu yang diwajibkan bagi orang yang berakal dan orang yang mana baru nanti berakal, selain berakal namun gitu mukallaf, oh balig ya, bagi yang akil, yang berakal dan yang balig. Jadi kalau kita mengaku balig berarti wajib ngaji, munteng ngaji berarti tebalig. Nah yang kedua yang diwajibkan ngaji itu siapa? Yang berakal ya. Kalau tidak ngaji berarti berakal, berakal. Nah, apa sih yang diwajibkan bagi yang berakal dan yang baligh? Yaitu ilmu ma kallafa ayya'mala bih, ilmu yang kira-kira akan dipakai samanya, ilmu yang kira-kira akan bermanfaat untuknya. Itu yang harus. Gimana tuh caranya? Ya tugas kita kemarin, kembali lagi tugas kita kan dua, yaitu sebagai ibadullah, artinya menghamba kepada Allah. Maka ilmu-ilmu tentang menghamba kepada Allah, cara ibadah harus wajib tuh. Yang kedua, kita sebagai khalifatullah, maka ilmu-ilmu sebagai khalifatullah itu harus juga dikaji oleh kita. Hanya yang menjadi khalifatullah tergantung kebutuhan kita. Contoh, kita sebagai pedagang, maka ilmu-ilmu tentang dagang itu paling wajib baginya, karena dia dagang. Tentang riba, tentang yang benar jual belinya, yang bagaimana, itu yang wajib. Kalau kita sebagai buruh, ilmu tentang keburuhan harus yang diutamakan. Kalau kita sebagai bos, ilmu bosnya. Salah satu misalkan kata Nabi ya, sebagai bos, contoh sebagai bos, berikanlah upah kepada pekerjamu kan gitu, sebelum dia keringatnya. Artinya kan maaf dulu itu kan harian, dia kan kerja ya dulu kan macula atau ngembala lah, dia kan pas pulang keringat nih nyampai. Nah sebelum keringatnya itu diberikan, artinya jangan dulu di demo gitulah. Nah itu kan
Terus bagaimana sebagai buruh? Contoh ilmu sebagai buruh, sebagai yang bekerja, maka semua waktu yang kita sepakati itu harus kerja. Tidak boleh bolos, tidak boleh malas. Kecuali seukuran istirahat kemampuan badan. Contoh gini, kita itu kan kerja itu, contoh di pabrik itu kerjanya dari jam 7 sampai jam 4 ya. Jam 7 sampai jam 4, nggak ada pekerjaan nih, baru jam 2 nih, pulang ya. Nah itu berarti 2 jam itu digaji, pasti digaji. Nah itu halal tidak? Enggak. Makanya mau ada pekerjaan atau tidak, ya di sana. Kecuali kita ada izin dari bos. Gitu. Nah itu contoh-contoh ya. Contoh lagi misalkan bagaimana kita kalau berdagang, berjual, itu yang diwajibkan oleh Allah ya. Ilmu yang diwajibkan untuk kita, yang diwajibkan seperti apa itu faridotnya itu maksudnya apa? Ala kulli fardin min afrodil muslimin al mukallifin, yaitu orang-orang yang mukallaf, orang-orang, setiap orang yang sudah mukallaf. Apa mukallaf itu? Nyu tadi balik boga akal, eta mukallaf, sehat ya. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi an Abi Hurairah ya. An Abi Hurairah. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali itu nama aslinya itu Hamid Muhammad, Abu Hamid Muhammad. Namanya itu Abu Hamid atau Abi Hamid, mangga Aba Hamid silakan, tergantung amil yang memerintahnya, mau Abu, mau Aba, mau Abi, karena itu isim 5 atau ismul khamsah. Ya itu bisa Abu, bisa Aba, bisa Abi. Abu Bakar, Aba Bakar, Abi Bakar, silahkan, tergantung ada amilnya. Pokoknya silakanlah. Abu Hamid Muhammad. Kalau orang-orang dulu mah ya, di orang-orang Arab mah Muhammadnya sok diakhirkannya. Abu Hamid Muhammad. Kalau kita masuk di awal Muhammad Hamid gitu ya. Muhammad Hamid itu nanya Muhammad apa gitu di awal ya. Putra siapa Abu Hamid Muhammad teh? Bin Muhammad. Bapakna teh saha? Muhammad bapakna. Kakekna saha? Bin Muhammad. Kakekna ge Muhammad, tapi lain sanes, bukan nabi ya, bukan nabi. Namanya Muhammad bin bin Ahmad. Eyangna teh Ahmad. Jadi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Bapakna Muhammad, anaknya Muhammad, cucunya Muhammad. Hebatnya. Kalau di Eropa mah kan Ronaldo Junior itu pakai junior. Junior. Ya. Kata Abu Hamid Muhammad atau yang kita kenal itu Imam Ghazali ya. Itu Hujatul Islam ya, orang cerdas tuh. Itu jarang ya seperti beliau ya. Kata beliau itu, siapakah yang akan diberikan keistimewaan oleh Allah, atau apa sih yang harus dipelajari oleh kita, yaitu man arfaha ya. Barang siapa yang mengetahui berbagai permasalahan agama, permasalahan syariatnya, wa amala biha, dan beramal kepadanya, itulah orang yang layak disebut tarju minallah ayyakuna min ahlil ilmi. Maka dialah yang layak disebut ahli ilmu. Jadi orang ahli ilmu itu yang bagaimana? Yaitu orang yang tahu tentang syariat dan mengamalkan syariatnya, itu disebut ahli ilmu. Jadi kalau orang yang tahu ilmunya kemudian tidak mengamalkan ilmunya, bukan ahli ilmu. Atau mengamalkan sesuatu tapi tidak punya ilmu, bukan ahli ilmu. Ahli ilmu itu punya ilmu, mengamalkan ilmunya, itu disebut ahli ilmu. Bukan punya ilmu itu dipakai untuk berdebat, asa yang paling jago, yang paling hebat, bukan. Tapi untuk diamalkan. Bahkan ulama-ulama dulu itu, biarlah orang lain tidak tahu tentang kehebatan ilmuku, tetapi Allah lah ya. Terus siapa lagi yang paling hebat itu? Yaitu intajatanibu kabairama tunhauna anhu nukafir ankum. Contoh nu hebat itu orang yang paling hebat, salah satunya adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa besar.
Maka kata Allah, ketika dia meninggalkan dosa-dosa besar, maka nukafir angkum sayyiatikum, semua dosa-dosa yang lain dihapus, ditutup, jadi kiparat dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil itu akan hapus ketika kita mampu meninggalkan dosa-dosa besar. Contoh dosa besar apa? Maling, menembak, zina, membunuh, korupsi, itu kan dosa-dosa besar. Apalagi musyrik, ya khamar gitu, minum khamar atau makan khamar, silakanlah, itu dosa-dosa besar. Nah, itu dikiparat dosa-dosa, wa nudkhiluhum, dan aku masukkan, kata Allah, mudkhala ke tempat masuknya yang apa? Kariman, yang mulia, artinya surga. Jadi kalau kita mampu aja meninggalkan dosa-dosa besar, maka dijamin oleh Allah dosa-dosa kecil yang dihapus. Maka keduanya apa jaminan Allah? Wa nudkhilukum mudkhalan karima, aku masukkan ke tempat yang mulia, yaitu surga. Bagaimana kalau dosa besarnya dosa besar? Nah, kata Imam Ghazali itu, ini yang dimaksud meninggalkan dosa besar yang dijamin yang tadi itu, yaitu dosa besar yang dohir, yaitu yang jali, yaitu dosa besar yang jali. Bagaimana kalau dosa besar yang khafi? Khafiyah, yang khafi. Yang khafi itu yang samar. Ada nggak dosa besar yang samar? Banyak. Contoh apa? Contoh yang kata beliau, yaitu dosa besar yang khafi, yaitu al-kibru, takabur. Takabur itu dosa besar. Tapi kalau kita misalkan belum bisa meninggalkan takabur, itu tidak diancam ayat tadi, enggak gitu. Jadi tetaplah ayat tadi bisa masuk kita gitu. Kalau belum mampu gitu meninggalkan dosa besar, dosa besar yang khafi itu masih masuk ke jaminan tadi. Jadi takabur kan setiap orang ayat we lah, ayat takabur mah gitu. Susah menghilangkannya gitu, kadang-kadang ayat we gitu. Makanya itu mah enggak termasuk yang tadi. Kalau misalkan kalau tadi ayat tadi, barang siapa yang meninggalkan, ini mafhum muwafaqahnya nih, mafhum muwafaqah, mafhum yang sesuai dengan ayatnya, barang siapa yang meninggalkan dosa besar yang jali, ya, yang jali, maka aku hapus dosa-dosa kecilnya dan aku masukkan ke tempat yang mulia, itu surga. Mafhum mukhalafahnya tadi, mafhum muwafaqahnya, sekarang mafhum mukhalafahnya berarti barang siapa yang melakukan dosa besar, maka tidak akan dihapus dosa-dosa kecilnya dan tidak akan dimasukkan ke surga. Sahabat takut dong, ya Rasul, kan terkadang aku masih takabur. Ya Rasul, kan aku terkadang masih ujub. Ya Rasul, aku terkadang ria, dan seterusnya. Atau aku nggak akan masuk surga dong, kan itu dosa besar. Kata Rasul, tidak, itu tidak termasuk yang tadi dalam ayat. Jadi artinya tetap masuk surga lah gitu, asal dosa-dosa yang dohir, yang jali itu ditinggalkan. Ya yang paling hebat ya jelas yang jali, yang khafi tinggalkan, ya itu ya lebih hebat. Tapi kan namanya manusia ya ada welah gitu, ujubnya seetik gitu. Orang asa pangkasep no aya seetiknya. Orang asa panghebat mah aya we lah gitu ya, takabur, ujub gitu ya, ria aya gitu. Kita jadi imam di masjid besar gitu ya, asa hati tek gitu ya, beda. Nah itu, nah, jadi aya we lah. Nah itu mah tidak termasuk ya, tidak termasuk. Wabillahi taufik, dan Allah lah yang memberikan taufik. Apa itu taufik? Taufik itu fi'lul khairat wa tarkul muharramat. Taufik itu dia sudah mampu mengistiqomahkan kebaikan, mengamalkan ilmunya kebaikan, dan mampu meninggalkan yang diharamkan, itu taufik. Mantap taufiknya. Taufik Rahman. Nah contoh gini, barusan kita belajar bahwa mencari ilmu itu wajib, ya. Kemudian kita tidak ngaji, padahal sudah tahu, tapi belang betong ngaji nala gitu.
Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Dapat hidayah enggak itu? Dapat. Ilmunya kan sudah dapat petunjuknya. Hidayah kan petunjuk. Tapi tidak dapat taufik. Gitu. Jadi taufik itu sebenarnya lebih tinggi, lebih aplikasinya. Oh, nah itu ya. Nah kata Imam Al-Ghazali, arkanul islami, rukun-rukun Islam itu asasus syariah, yaitu asasnya syariah itu tidak lain tidak bukan yaitu rukun Islam. Ada 5, yaitu yang pertama ya syahadat, asyhadatu alla ilaha illallah, artinya apa? I'tiqadun, dia meyakini Allah ma'budah, tidak ada yang berhak diibadahan, alal hudud, diibadahan hanya kecuali hanya Allah, gitu. La ma'budah illallah, gitu ya. Bihaqqin mumkinin, yang nyata illallah kecuali Allah. Dan dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu benar utusan Allah. Ini dalam surah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman allamal Quran. Ya. Ar-Rahman, dat yang Maha Rahman, allamal Quran, yang mengajarkan. Emang kita diajarkan oleh Allah Quran? Tidak. Tapi yang dimaksud adalah allamal Quran itu Allah mengajarkan kepada Jibril. Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya. Nah, alamal Quran di situ seperti itu. Ada pelantara, ada wasilah, enggak ujug-ujug kita dari Allah. Makanya, maaf, Mu'tazilah menanyakan apakah Quran itu makhluk atau bukan. Mu'tazilah kan nanya gitu ya. Makhluk bukan? Oh, bukan. Berarti kalau bukan, berarti kodim. Kekal dong. Ya. Diduruk Qurannya, bisa hancur. Nah, yang dimaksud Quran yang mana yang disebut dengan hudus, hadis yang baru, mana yang qadim. Kalau yang sudah dibahasa Arabkan, itu memang bahasa Nabi. Quran yang sudah dipegang oleh kita itu bahasa siapa? Bahasa Nabi, bahasa Arab. Lamun Nabi na orang dia orang permata sigana sanes sigana Quran itu bakal bahasa Sunda. Jadi Al-Quran yang ada dicetak itu bahasa Nabi. Kan tadi Allah mengajarkan kepada Jibril, Jibril mengajarkan kepada Nabi, Nabi mengajarkan kepada umat dengan bahasa Nabi. Nah gitu. Kenapa? Karena maaf, Nabi kan memiliki Nabi. Kok Allah memiliki sifat kalam? Allah memiliki sifat kalam. Kalam itu bicaraan. Kalamnya Allah tidak ada suara dan tidak ada huruf, dan tidak ada awal, tidak ada akhir. Sedangkan Quran ini ada hurufnya, ada suaranya. Terdengar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar. Itu ada suaranya. Ada hurufnya. Berarti bukan kalam Allah dong. Iya. Itu mah sudah diterjemahkan oleh Nabi kepada kita mengajarkan. Itu. Dan kalam Allah mah tidak ada suara dan tidak ada huruf. Dan tidak ada awal, tidak ada akhir. Kira-kira Nabi ngerti enggak? Ya ngerti lah. Karena utusannya. Kalau tidak ngerti gimana ngajarkan kepada umatnya? Kok bisa? Ya bisa. Dengan logika juga bisa kan? Bisa. Logikanya gimana gini? Ada enggak bicara tapi tidak ada huruf, tidak ada suara? Ya ada lah. Kita bisa paham enggak kalau ada orang yang bicara tidak ada huruf, tidak ada suara? Bisa. Dulu telepati, bicara hati dengan hati, ulang-ulang besar gitu. Ada. Sekarang dengan WA, ada hurufnya kan? Ada hurufnya. Ada hurufnya, ada mimitina, ada awalnya, ada akhirnya, ada. Kalau dibacakan ada suaranya kan? Ada. Berarti bukan. Ya. Nah, kalam Allah itu tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kita bisa ngerti nggak? Bisa kita juga. Ada contohnya? Contohnya ada yang tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi bisa dipahami oleh kita kan?
Contoh apa? Ngicup. Suara hati. Dalam hati suka bicara kan? Keur salat. Sok ngomong kode itu kadi. Ada suaranya enggak? Enggak ada. Ada hurufnya? Enggak ada. Ada awalnya? Tara puguh-puguh ujug-ujug ngomong hati teh. Eureunnya teh nyaho urang gitu. Enggak tahu kan? Tiba-tiba tidak ada. Ngerti enggak? Suka dipahami oleh kita. Contoh misalkan, ketika sudah semuanya pulang, ada HP. Aduh, cek dah hati teh. Ambil, cek hati. Enggak terdengar tapi dipahami oleh siapa? Oleh tangan. Wah, dicanak. Tuh. Yep. Yang peristiwa Nabi Musa itu kalau berkata-kata itu ada suaranya. Suaranya gimana? Ya itu ada di Quran. Gimana? Iya, wa kalama di situ Musa taklima tidak seperti kalam kita. Wa kalama di situ Allah memiliki sifat kalam. Kalamnya langsung dipahami. Contoh wahyu datang kepada Nabi. Tiba-tiba Nabi ngerti gitu. Tiba-tiba keluncing gitu. Tiba-tiba banyak gitu. Coba lihat wahyu yang datang kepada Nabi. Yang enggak melalui Nabi, enggak melalui malaikat Jibril misalkan. Coba. Gitu. Wahyu datangnya kan melalui malaikat Jibril, bisa melalui langsung paham. Itu logikanya. Tapi kan di dalam tauhid itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Kalam ada, memang Nabi Allah memiliki sifat kalam. Tapi kalamnya beda dengan kita. Tidak sama. Malaikat Jibril itu yang melalui malaikat Jibril itu seperti yang di Al-Qur'an itu kan. Nah, kumaha yang di mana? Ya tadi kan ada wahyu yang melalui malaikat Jibril, ada yang ke Rasul, ya. ke Sahabat. Terus Ini yang ke malaikat Jibril. Itu seperti apa yang tertulis di Al-Qur'an. Misal kalau Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dibacakan seperti itu pakai bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab ya? Iya kan bahasa Arab sama bahasa Al-Quran. Ya. Pada dasarnya kan memang sama tapi ya beda lah. Gitu ya. Ya dengan bahasa Nabi, dengan bahasa Nabi. Ya, ya dengan bahasa Nabi, gitu. Ya, gitu. Nah itu ya, oke. Jawabannya yang kita makhluk. Jawabannya apa makhluk? Makhluk. Jawabannya pertanyaan. Oh, yang tadi Quran makhluk atau bukan makhluk? Itu pertanyaan Mu'tazilah kan? Nah, kalau yang ditulis Quran ini makhluk. Yang ditulis. Tapi hakikat kalamnya bukan, tapi sifat Allah. Sifat Allah. Kalam itu salah satu sifat Allah. Nah, itu kalam Allah. Gitu ya. Nah, yang ini ditulis ini makhluk. Makanya mereka itu jadi perdebatan gitu. Jadi hakikat tulisan-tulisan yang ada ini memang ditulis oleh siapa? Rosam Usmani kan tulisannya. Sudah dialih bahasakan dengan bahasa Arab kan? Gitu. Kalau Nabi Ibrahim ya bahasa Ibrani kan? Gitu. Bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani. Itu contohnya. Jadi kalau yang ininya makanya wajar ya kalau Quran misalkan dibakar gitu bisa habis gitu. Ya memang ini maka tulisan manusia, tulisan kita gitu. Tapi hakikat Al-Qurannya nggak akan hilang. Hakikat kalamullahnya tidak akan hilang. Walaupun Qurannya dihilangkan gitu. Ya. Tauhid mah ada pabelitnya, filsafat. Ahli filsafat namanya. Baiklah. Oke, kata Imam Syekh Muhyiddin Qawaidul Islam khamsatun. Yang mengikat keislaman seseorang itu 5. Yang mengikat keimanan seseorang itu 5. Satu apa? Ma'rifatul ma'bud. Satu ma'rifat terhadap siapa yang disembah. Aku mengaji kenapa? Sok aya mamun. Berarti kita belum ma'rifat kepada yang disembah. Kenapa? Kan enggak lillah. Enggak karena Allah kan gitu. Aku mau sholat tahajud supaya apa? Supaya kita dapat job ini dan seterusnya. Walaupun memang ada kan maqamam mahmuda, bahwa ketika kita tahajud Allah akan meninggikan, ya itu mah Allah yang memberi pahala, yang kita karena Allah saja gitu. Urusan memberi Allah atau enggak itu mah pasti ya, sudah jelas janji Allah sudah pasti ditepati. Hanya kita niatnya karena Allah. Itu ma'bud, ma'rifatul ma'bud. Siapa yang disembah benar-benar.
Makanya disitulah innamal amalu binniat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Contoh, saya berdagang jualan-jualan. Ada yang jualan-jualan. Yang jualan bakso lah, taruhlah. Itu kalau niatnya ibadah, itu hebat. Gimana niat ibadahnya? Menolong orang lain, memudahkan orang lain, teu kudu ngagidi ka ditu ka dieu didatangan gitu. Niatnya bukan hanya mencari rezeki. Niatnya karena Allah. Jadi kita misalkan contoh lah, kita kerja ingin membahagiakan keluarga, niatnya dapat uang, dapat pahala. Maka tergantung niatnya. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak akan kerja kecuali karena Allah, tidak akan makan kecuali karena Allah, semuanya karena Allah. Makan juga kan kalau tidak karena Allah tidak akan dapat pahala, dapatnya kenyang saja. Tapi karena Allah, ya Allah saya makan supaya kuat. Karena kalau tidak makan saya lemas, ibadah ge hoream, malas niat ibadah. Nah, jadi makan teh sing surga teu naon, matak cek ulama, makan itu tergantung kebiasaan kita. Karena ada orang ketika banyak makan itu justru ibadah malas, datunuh, malas gitu. Ada justru orang yang banyak makan itu justru jadi semangat ibadah. Maka tergantung kita, mana kita yang lebih tahu. Orang mamna seueur atau salit gitu tapi malas, wah itu mah geus adatnya, istiadatnya. Jadi satu pengikat Islam itu ma'rifatul ma'bud. Kata Syekh Muhyiddin, ya, Syekh Muhyiddin mengatakan bahwa qawaidul Islam yang mengikat keislaman itu harus ma'rifat kepada Allah. Yang kedua apa? Wal qanaatu bil maujud. Wal qanaatu bil maujud. Qanaah, bersyukur apa yang kita miliki, yang ada. Mana cengekna? Oh, berarti tidak qanaah terhadap yang ada, kan? Yang ada aja gitu. Jangan menanyakan yang tidak ada, kan gitu. Dahar teh jeung asin hoyo tapi nama we tuh. Nah itu tidak qanaah. Jadi misalkan, Bu, lihat tetangga kita beli ini lagi, oh, kita beli lagi aja lah. Nah itu tidak qanaah. Qanaah yang ada. Kecuali misalkan kebutuhan memang. Contoh misalkan gitu, aduh ini anak-anak udah pada besar, ini kesini, ini kita kayaknya perlu motor satu lagi, beli. Nah itu kan kebutuhan, beda lagi. Tetap aja qanaah gitu ya. Jadi qanaah itu apa? Ngalap cukup nu aya gitu. Teu kudu neangan saja nu aya gitu. Nikmati, syukuri yang ada. Itu qanaah namanya. Tapi kita makan. Aduh, sigana kerupuk hiji deui. Gitu. kurang. Teu boleh kurang we. Nah, itu tidak qanaah. Kalau qanaah mah dinikmati yang ada, disyukuri yang ada gitu. Semuanya. Mensyukuri yang ada. Beda lagi tuh ibadah menolong yang lain itu kan. Abang kena tuh saya wagubnya. Sahur wagub kedah cenah. Sahurnya mencegah haid cenah. Perzinahan cenah, mencegah perzinahan memang ya. Salah satunya itu. Nah itu ya, jadi yang kedua itu wal qanaatu bil maujud. Qanaah nu aya we lah. Ini ada yang ini nikmati, syukurilah intinya, syukuri. Jangan gini menghayat terus ingin ini leheng ya. Untung-untung bisa gitu mencapainya, kalau tidak ya kan jadi hayalan. Ya. Kalau cita-cita mah ingin ini yang mudah dicapai itu enggak jadi masalah, keinginan silahkan ya. Dua dah. Yang kedua ya. Kemana pada langit? Ya. Yang ketiga, wal wuqufu alal hudud. Al wuqufu alal hudud. Tetap dalam koridor. Aduh, pada orang menang di koridor. Koridor hukum Islam gitu ya. Jadi kita meminjam bahasa Pak Dadang nih. Jadi tetap dalam koridor hukum. Contoh. Kalau dalam Islam kalau membunuh dibunuh lagi kan?
dan membunuhnya sesuai dengan dia membunuh. Kalau dia membunuhnya dengan tembakan 5 kali, maka dia juga harus ditembak 5 kali. Seperti itu tembakannya. Kalau di kepala 1, di dada 1, sama seperti itu. Supaya apa? Supaya merasakan sakitnya bagaimana yang dibunuh, dan sedihnya bagaimana sedih orang yang ditinggalkan keluarganya, gitu. Kita harus sama. Oleh siapa? Bukan. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh hakim. Tidak boleh oleh keluarganya. Gitu. Nah, itu hudud. Nah, termasuk dalam sholat. Sholat itu harus sesuai dengan hudud, dengan aturannya. Ya. Dengan aturannya. Dagang harus sesuai dengan aturannya. Ngaji pun harus sesuai dengan aturannya. Itu. Aturan dari Nabi gimana gitu. Sama gitu ya. Itu namanya hudud ya. Jadi yang ketiga itu barusan teh al-wuqufu alal hudud. Kalau si ahli warisnya memaafkan, yang tadi Ya. contohnya membunuh, Ya, boleh. boleh. Terus yang jadi hakim juga nurut. Nurut. Ahli warisnya. Nurut. Tetapi tidak boleh dilepaskan, harus ada diat. Penggantinya. Diat itu harga. Harga nyawa itu berapa? Mahal. Miliaran. Kalau seperti kasus yang di Amerika yang anaknya dibunuh, beda hukum kan ya? Ya. Tuannya memaafkan. Tetap dia harus membayar. Kalau gitu tidak ada hukum, tidak ada efek jerak. Karena hukum itu untuk efek jerak untuk dia dan orang-orang sesudahnya. Jadi bukan hanya sendiri dia, tapi untuk yang lain ada efek jerak gitu. Itu hukum. Harus ada. Jadi tidak dibiarkan seperti itu. Boleh, kamu tidak dibunuh lagi asal membayar diat. Nanti nanya diatnya kepada keluarga ahli waris, mau berapa? Aku relalah akan asal dibayar dengan misalkan 10 M. Oke lah, setuju, tapi cicil misalkan. Ya nggak apa-apa nego. Tapi tetap diawasi sampai akhir oleh pemerintah, oleh hakim. Gitu. Ya. Boleh nggak apa-apa nggak dibunuh lagi, tapi tetap ada paksa. Tapi misalkan nego, aduh saya nggak kuat, ini kemampuan saya gini. Nanti ahli waris ridho nggak? Gitu. Oh ya udah ridho, dia kemampuannya seperti ini, ya udah. Gitu. Tapi tetap harus ada efek jerak gitu. Dia tidak mampu juga harus dipaksa gitu. Ada efek jeraknya itu. Jadi al-wuqufu alal hudud yang ketiga ya. Yang ketiga. Yang keempat, wal wafa bil uhudi. Wal wafa bil uhudi. Yang keempatnya nyumponan pada zina nyumponan teh memenuhi janjinya, menepati itu ya, menepati janjinya. Jadi harus tepat janji. Contoh misalkan kita diundang misalkan jam sekian, berusahalah tepat waktu kalau bisa sebelumnya. Kenapa? Janji. Kalau sudah janji, oke, saya siap. Udah. Contoh, misalkan. Makanya saya itu berusaha untuk tepat waktu gitu. Ya nanti adapun di jalan misalkan ini dan itu, ya itu mah bukan dosa kita, bukan urusan kita kan. Tapi kita harus berusaha untuk seperti itu. Ya. Tadi contoh misalkan saya juga suka ingin gitu berusaha, tapi ya Allah juga kan memiliki schedule ya, memiliki punya suluhil qadim ya, punya tanjiji hadis juga gitu ya. Jadi kita hanya berusaha gitu ya. Kalau sudah berusaha enggak. Contoh misalkan tadi pagi-pagi dari udah beberapa hari saya diundang di Sindangkerta di Buninagara, lagi Sindangkertanya ke Buninagara. Itu jam 9 harus di sana. Waduh gitu.
Itu ya udah jam berapa kira-kira, oh gini udah kesana mah lancar, ya sejam setengah 2 jam lah gitu, sejam setengah atau sejam lah bisa nyampe, ya kita 2 jam lah, sejam setengah lah gitu, dan alhamdulillah jam 9 kurang seperempat sudah ada di sana gitu, jadi jam 9 tepat gitu. Nah itu berusaha, nah janji misalkan kalau sudah oke, saya mau ya gitu, kan sudah janji. Biasanya yang gampang itu ya janji anak-anak muda ya, pokoknya nanti kalau pas nikah kita bulan madunya kemana, saya mah nggak jauh-jauh ke Bali aja ya, nanti janji tah berapa hari, ya sudah nikah lah sekitar semingguan lah. Terus tidak melaksanakan, kan itu ingkar janji. Nah itu Islamnya tidak kuat, lepas Islamnya. Orang yang kuat Islamnya itu ikatan Islam itu menepati janji gitu. Janji termasuk janji kepada Allah. Ketika kita ditanya oleh Allah, ya, apakah kamu meyakini, apakah kamu mempercayai bahwa aku Tuhanmu? Bala syahid. Nah, ya Allah, aku yakin, aku bersaksi. Gimana kalau kamu misalkan di dunianya nanti diberi ini dan itu, tetap aku akan bersaksi kepadamu, tetap aku akan beribadah, tidak akan lalai. Itu janji kita tuh. Kalau lalai kita nggak ibadah, kita berarti tidak tepat janji itu. Islamnya nggak kuat. Nah, jadi ikatan Islam itu yang keempat itu menepati janji, baik kepada anak, kepada siapapun. Berusahalah sekuat tenaga. Makanya hebat orang Islam itu, orangnya etos kerjanya pasti hebat, tidak akan keluar gitu ya, telat atau sebelum pulang sudah pulang, enggak itu. Etos kerjanya pasti tinggi gitu. Nah, yang kelima, yang terakhir itu wasabru alal mafkudi. Wasabru alal mafkudi. Sabar terhadap yang hilang dari yang kita miliki. Itu sabar. Kita punya sehat, hilang kesehatan kita, sabar. Kita punya uang, hilang uangnya, sabar. Kita punya keluarga, hilang keluarganya, sabar gitu. Ya? Istri kabur. Sabar, wah, ya mah, pas sabar pisan. Masa nggak saya sinya gitu mas. Nggak, sabar itu. Ya. Bukan berarti sabar itu tidak nangis. Nangis itu kan lemah. Ya kita orang lemah lah, nangis wajar. Nggak apa-apa nangis begitu. Dan memang kekuatan kita seperti itulah ya, nggak akan bisa ya seperti Superman Nabi Wahai kan ketika ditinggalkan Siti Khadijah kan nangis. Ya Rasul kata jangan nangis. Yang nggak boleh apa? Niyahah kata Rasul. Niyahah yang nggak boleh itu. Niyah itu ngarasula loh sampai nangisnya tuh lolong seron, rambut di acak-acak gitu, baju di robekun gitu, mukulan. Iya orang Arab kan suka mukulan nih. Ngulang gitu. Nyabukan pipi sendiri gitu ya. Mamun acak-acak gitu. Makanan diacak-acak gitu. Diacak-acak ke mulutnya. Nah itu ya, jadi sabar atas apa saja yang kita miliki, hilang sabar. Dulu kita kuat berdiri sholat itu lama bisa, sekarang itu udah aduh ya Allah agak lama sedikit nyorot tuh ya, hilang kekuatan, sabar. Dulu meninggal itu awas bisa nanya nama ngelengit saware, sabar gitu. Nah tergantung curhatnya katanya, kata ulama. Jadi curhatnya apakah ada solusi enggak? Kalau misalkan ada solusi itu boleh gitu, kepada keluarga, kepada istri suami istri itu mah boleh, pastilah ngobrolkan itu gimana ya solusinya gimana, atau minimal lepas ya, lumayan rada plong gitu. Tapi bagusnya tetap aja ke Allah sih ya, kecuali kepada istri ya, kepada keluarga kita ya. Jadi curhatannya kira-kira
yang akan memberikan solusi, boleh. Contoh kita curhat ya, Pak dokter, saya sakit gigi, nyut-nyutan gini, kan curhat tuh. Cek dokter, oh itu obatnya kia, itu nanaon tuh. Gitu. Sabar itu. Curhatan kenapa? Karena cari solusi. Keluhan. Iya, mengeluh tuh, ya ngeluh lah gitu ya. Oh iya, mengeluh. Sabar gak sabar. Itu mah cari solusi gitu maksudnya. Nah, jadi 5 ya, ulang lagi. Kata Syekh Muhyiddin, qawaidul Islam itu khamsatun. 1, ma'rifatul ma'bud, ya, ma'rifat kepada yang disembah, ma'rifatullah itulah, ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, wal qanaah bil maujud, qanaah terhadap apa yang ada, cukup syukuri yang ada, bersyukur kepada yang ada. Bukan berarti tidak mencari lagi, bukan. Ini syukuri yang ada. Ya kalau mencari ya itu memang kita harus ya. Yang ketiga, wal wuqufu alal hudud. Apa tadi teh netepan teh teh? Bukan, karena hukum teh apa? Cicing. Jadi ada dalam koridor, minjem dulu ke bahasa Padang lah, dahese bahasa kitanya. Ada dalam koridor hukum. Jadi kita taat hukum lah gitu ya. Jadi kita berdiamnya dalam hukum gitu, taat hukum lah, oke ya tadi ya. Nah itu ya. Kemudian yang keempatnya, wal wafa'u bil uhud, yaitu menepati janji, tepat janji. Ketika kita janji apapun, tepatilah gitu ya. Yang kelimanya, yang terakhir, wasobru alal mafkud, yaitu sabar terhadap apa yang hilang dari kita, sabar gitu ya. Alhamdulillah, cukuplah, jangan banyak-banyak, amalkan. Tadi juga taufik ya, jadi sudah mendapatkan hidayah, sekarang amalkan taufik. Tinggal taufiknya, hidayah sudah ada nih, tinggal taufiknya. Oke, silakan kita ngobrol-ngobrol. Enggak? Tos dah ya? Udah. Topiknya susah. Lan? Topiknya susah. Ini ada topik. Ya. Pasti kan soal mereka saya. Kalau kita minta kan berarti itu nggak boleh atau gimana? Kita bisa bilang kan haji itu mah udah aja sama Allah. Tapi kan kadang-kadang kita ada nawaitu juga ya. Minta Allah itu gimana? Hukumnya tadi Ustaz katakan. Manusia itu dalam beramal itu ada tiga tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, takut terhadap siksa. Itu tingkatan yang paling bawah. Kita sholat, ketika sholat sudah disiksa ke neraka ya. Itu boleh nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas, termasuk ikhlas. Ini paling bawah. Yang kedua, ada keinginan. Kenapa sholat? Nyahayang ke surga tuh orang. Itu tingkatan yang paling tinggi. Kenapa sholat tahajud? Akan maqam mahmudah. Kenapa? Supaya ya tuh kita dimudahkan rezeki kita. Itu tingkatan kedua lumayan. Nah yang paling tinggi, tidak melihat neraka, tidak lihat surga. Itu yang paling tinggi. Jadi boleh nggak? Boleh, di Al-Quran juga ada, hadis juga boleh gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Hanya tetap kedah rada ningkat gitu. Jangan diam di situ aja, tingkatkan gitu. Karena Allah akan memberikan pahala itu bagi orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas, semakin cepat gitu. Gitu. Ya. Banyak pula kan hadis-hadis yang mengungkap fadilah amal. Ya, itu kan untuk tingkatan awal itu kan, tingkatan awal pun. Iya, fadilah. Makanya diperbolehkan, nggak apa-apa. Untuk pertama, tapi nanti juga akan ikhlas, selamat lah ini, insya Allah gitu. Gitu ya. Jadi ikhlas itu boleh, nggak apa-apa. Ya, sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.